Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jepang Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat itu kita pelajari di akhir dari materi fluida dinamis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang gaya angkat pesawat, kita lihat video berikut ini. Perhatikan video berikut. Ini adalah video mengenai struktur sayap pesawat. Pada video tersebut menunjukkan adanya gerak angin pada sayap pesawat. Ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut. Nah, ini pada gambar ini kan pesawatnya jalan. Jadi ada angin yang dari depan, angin yang mengalir dari depan melewati atas sayap pesawat dan bawah sayap pesawat. Jadi dia melewati bagian atas seperti ini, ada lagi yang melewati di bagian bawahnya. Jadi seperti itu. Adalah adanya gerak angin yang berada di atas sayap dan di bawah sayap. Dengan bentuk sayap yang melengkung ke bawah, mengakibatkan kecepatan angin di atas sayap lebih besar dari kecepatan di bawah sayap. Nah, ini bisa dipahami bahwa kecepatan di bawah sayap. Dengan bentuk sayap yang melengkung ke bawah, kalau dia melengkung ke bawah, mengakibatkan kecepatan angin di atas itu lebih besar dari kecepatan di bawah sayap. Jadi kalau kecepatan di bawah sayap itu dia lebih lebih kecil, V itu berbanding terbalik dengan kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau misalnya pesawat itu dia mau bergerak ke atas atau mau terbang pasti dia akan memperbesar tekanan di bawah sayap dengan memperkecil kecepatan yang ada di bawah sayap. Jadi kalau misalnya seperti ini, pesawat. Jadi ini misalnya ada sayapnya pesawat. Ini adalah sayapnya. Jadi sayap ini akan sayapnya pesawat itu kan dia fleksibel. Jadi ada tempat, ada semacam rongga yang dia bisa melepas, fleksibel ini. Di bagian depan ada yang warna biru, yang di belakang ada yang berwarna merah. Di saat dia ingin terbang, maka sayapnya yang merah ini, yang bagian merah itu akan ditelengkungkan ke bawah. Tujuannya adalah untuk memperbesar kecepatan yang ada di atasnya. Kalau kecepatan di atas besar, maka tekanan dari atas dia kecil. Maka kecepatan di bawahnya ini akan kecil. Kecepatan di atas besar, kecepatan di bawah kecil, maka tekanan di bawahnya itu akan besar, maka pesawat akan terbang gitu. Jadi kalau dia mau turun, ini yang bagian belakang ini dia akan diatur kembali supaya kecepatan di bawahnya ini bisa menjadi lebih besar seperti itu. Jadi ini saya gambarkan dulu. Ini adalah anginnya. Nah, ini adalah sayapnya. Jadi angin datang dari depan, kemudian dia mengenai sayap, bagian sayapnya.
Nih, seperti itu. Seperti ini. Jadi ada kecepatan. Misalnya ini saya buat langsung saja kita jabarkan di saat pesawat, kita jabarkan dulu pasangan bernaungnya. Misalnya di atas ini saya beri titik A untuk atas. Yang di sini, ini saya beri titik A. Yang di sini B. Kemudian kalau yang bergerak di atas ini kecepatan berarti VA, di bawah berarti VB. Berarti ada tekanan kalau kita di atas, dan tekanannya adalah PA, dari bawah berarti PB. Untuk hanya ini kan karena pesawat kita ambil titiknya di sebelah sini, maka ketinggian pesawatnya kita anggap sama dengan HB, karena kan pesawat itu sebagai wujudnya kan tipis, jadi tidak ada perbedaan ketinggian pada A dan B tidak menyebabkan perubahan tekanan. Jadi A sama dengan B. Kita tulis persamaan bernoullinya PA ditambah setengah rho PA kuadrat ditambah dengan rho GH A PB setengah rho PB kuadrat plus rho G HB. Hanya sama, berarti bisa kita eliminasi. Berarti kita tindak luaskan PA min PB itu jadinya adalah setengah rho PB kuadrat min setengah rho PA kuadrat gitu. Jadi ini kan PA min PB, berarti terjadi perbedaan tekanan. Jadi kan untuk delta P setengah rho-nya saya mau keluarkan. Jadi ini PB kuadrat min PA kuadrat. Nah, poin di sini kita kan akan membahasnya pada perbandingan antara PA sama PA. P sama P itu berbanding terbalik. Berbanding terbaliknya itu dilihat dari ini kan PA min PB. PA dikurangi PB. Di sini PB dikurangi PA. Jadi berbanding terbaliknya itu bukan karena dia perkalian atau pembagiannya, tapi memang dia dari segi penurunan bernaulnya dia memang terbalik seperti itu. Jadi delta P kita ingat rumusnya tekanan adalah delta P berarti dia F per A, atau kita tulis dari delta F berarti dia setengah rho VB kuadrat min VA kuadrat. Kita pindahkan ruasnya, delta F sama dengan setengah rho kali A VB kuadrat dikurangi VA kuadrat. Ini adalah persamaan dari gaya angkat pesawat. Kalau di soal biasanya tentukan gaya angkat pesawatnya, ya sudah berarti F. Kenapa kok misalnya dia delta? Delta kan berarti ada perubahan gaya, tapi pada konteks ini dia gayanya ya tetap satu, gaya angkat pesawat. Karena gaya gesekannya yang lainnya itu ditiadakan. Jadi F-nya sama dengan setengah rho kali A, kecepatan ini V-nya ini kecepatan semua ya. B kuadrat min VA kuadrat, seperti itu. Terus sekarang kita amati kalau misalnya dia pesawat itu akan naik atau terbang. Jadi sayapnya
Di saat dia mau naik, otomatis yang harus besar adalah yang mana? Supaya dia naik, berarti tekanan di bawah harus lebih besar, sehingga di sini muncul P. Di sini ada P, B, di sini ada PA, di sini ada PA, di sini ada PB. Nah, jadi pada saat dia naik itu berarti otomatis tekanan di bawahnya harus lebih besar. Berarti PB lebih besar daripada PA. Berarti untuk kecepatannya, kalau kecepatannya berarti terbalik. Berarti PB kurang dari PA. Supaya dia bisa naik, maka kecepatan di bawah ini harus lebih kecil daripada PA. Seperti itu. Terus kemudian kalau dia mau landing atau turun. Kalau turun, sayapnya saya buat gambarnya sama semua. Seperti ini. Nah, berarti PA, PA, PB, PB. Berarti supaya dia mau landing, berarti otomatis PA-nya harus lebih besar, sehingga PA lebih besar daripada PB. Tekanan di atas harus lebih besar supaya dia turun. Maka V-nya, PA-nya kurang dari VB, seperti itu. Dan bahasan kita untuk gaya angkat pesawat hanya seperti ini saja. Untuk perhitungan matematisnya, saya ambilkan contoh soalnya sebentar. Ini adalah contoh soalnya. Ya. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 962,5 kN. Berarti gaya angkatnya diketahui F-nya adalah 962,5 kN. Jadi jadinya adalah 962.500 Newton. Kemudian dia memiliki luas penampang, berarti A-nya adalah 70 meter kuadrat. Terus juga kecepatan aliran udara di bawah berarti VB 250 meter per second. Ada lagi rho udara luar 1 kilogram per meter kubik. Kemudian ditentukan kecepatan aliran udara di bagian bawah. Ditanyakan P di bawah, ya, di atas PA. Jawab. Seperti ini. Jadi kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan setengah rho A PB kuadrat min VA kuadrat. Kita tetap menggunakan PB dan VA. PB itu untuk bawah, A itu untuk atas. Nilai F-nya itu kan berarti kan dia adalah delta F. Delta F tadi dia kan selisih dari PA dikurangi PB. Otomatis delta F-nya di sini harus kita dalam perhitungan kita tulis gayanya adalah negatif sebenarnya. Ya, saya ulangi lagi. Kita tulis F-nya setengah rho A VB kuadrat dikurangi VA kuadrat. Kita menggunakan B untuk bawah, A untuk atas. F-nya sesuai dengan rumus yang ini, F ini kan diturunkan dari tekanan PA dikurangi VB. Di sini VB dikurangi VA. Jadi dia kan terbalik.
Jadi pada perhitungannya F itu dia bernilai negatif. Nanti dia minus 962.500. Kalian bisa menggunakan F-nya negatif atau VA kuadrat dikurangi VB kuadrat seperti itu. Tapi lebih enak F-nya menggunakan yang negatif. Setengah, rho-nya 1, A-nya 70, 25 kuadrat, terus 50 kuadrat dikurangi VA kuadrat. Ini sudah 35 berarti minus 962.500 dibagi 35 sama dengan 62512 dikurangi VA kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah, kita hitung, sembilan enam 2572 dibagi dengan 35 27.500. Jadi ini minus 27.500. Ini dipindah dua jadi minus juga 62.500 sama dengan minus VA kuadrat. Berarti ini adalah minus 90.000. Ini jadinya dengan min VA kuadrat. Jadi VA sama dengan 300 meter per second. Nanti VA-nya 300 meter per second, VB-nya 250. Berarti kecepatan A lebih besar. Kalau lebih besar nanti pesawatnya dia akan naik apa turun? Kalau VA-nya lebih besar, VA lebih besar, itu lebih besar, maka tekanannya di A lebih kecil, maka pesawat akan naik seperti itu. Sekalian nanti saya kirimkan fotonya. Ya, demikian penjelasan dari gaya angkat pesawat terbang. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sumber belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.